وبارك تعظيما وتكريما على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim, sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus al-mukram Ustadz Dimas Anam Fadli yang kami hormati, Takmir Masjid Nurul Hidayah Bapak Bayu Sidata beserta jajarannya, yang kami hormati pengurus PHBI Kerwing Sanitan, serta Bapak Ibu Jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Nikmatnya tercurah tanpa lelah, membimbing kita ke jalan yang indah. Pada malam ini, Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan 25 Agustus 2026, kita dapat berkumpul bermuajah di masjid kita tercinta ini dalam bingkai acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat beriring salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam, tauladan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami selaku pembawa acara membacakan sunan acara pada malam hari. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga sambutan ketua takmir. Yang keempat acara inti mau'izah hasanah. Yang kelima ramah tamah dilanjutkan penuh. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Mari kita hayati bersama bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh Bapak Abdul Ghafur. Kepada beliau kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
الآخرة وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang mendengarkannya mendapatkan syafaat Al-Quran besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan acara selanjutnya, yakni sambutan dari takmir. Kepada yang terhormat Bapak Bayu Tuwo Sidarta, kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Dimas Al-Fatih, yang beliau tadi maaf mungkin belum bisa hadir karena beliau masih dalam perjalanan. Insya Allah sudah lagi sudah beliau akan hadir. Yang kami hormati para kiai sesepuh, bini sepuh,
yang saya hormati juga jamaah Masjid Budaya, baik bapak maupun ibu, dan yang saya cintai anak-anak semua. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam hari ini telah memberikan rahmat kepada kita, telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di kemudian hari. Amin. Saya atas nama takmir pada kesempatan malam hari ini juga mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang mendukung acara ini yang bisa berjalan. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Jamaah yang kami hormati, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan tujuan tidak hanya merayakan kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW, namun lebih dari itu kita patut meneladani Rasul kita, patut mencontoh apa yang beliau sampaikan, apa yang bersama dengan kita, agar kita bisa selalu di jalan yang benar. Untuk itu saya juga tidak akan bisa panjang lebar, karena nanti untuk uraian daripada peringatan ini akan sudah disampaikan oleh Ustadz Dimas yang alhamdulillah beliau sepertinya sudah hadir. Demikian yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh guru kita. Beliau merupakan sosok yang aktif dalam berbagai organisasi pembinaan umat dan menjabat sebagai Ketua Umum DPW Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKP RMI Provinsi Jawa Tengah, merupakan penulis karya dari Menikah untuk ke Surga, serta merupakan pengasuh Majelis Taklim Nurul Qalbi Kembang Arum dan Arwah Mahdi Puspandolo Semarang. Dengan segala hormat kepada Al-Mukarram Ustadz Dimas Anafotli, kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam itu sunnah hukumnya. Harus menjawab salam hukumnya. Mudah-mudahan ucapan kami yang kedua lebih semangat. Amin. Namun izin saya kasih pantun dulu, boleh? Boleh. Daun salam, daun saga. Saya doakan yang jawab salam masuk surga. Boleh pantun lagi? Daun salam, bunga merekah. Saya doakan yang jawab salam, insya Allah rizki umurnya barokah. Karena Allah suka yang ganjil, saya pantunnya baru 2. Berarti kurang 1 lagi. Daun salam, bunga merekah. Saya doakan yang jawab salam, insya Allah bisa haji umroh ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, ustaz-ustazah, asatizah, wabil khusus DKM Masjid Darul Hidayah Serondol Wetan Semarang beserta jajaran dan juga seluruh jamaah yang alhamdulillah saya lihat ini wajah-wajahnya wajah sehat-sehat semua. Semoga Allah berikan fisik kita sehat, Allah berikan ruhiyah kita sehat, Allah berikan mental kita sehat, Allah berikan dompet kita juga sehat. Kok yang akhir agak kompak. Pertama, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan untuk kita semua. Saya tanya ibu-ibu dulu, Bu, nikmat apa yang luar biasa? Yang pertama, paling pertama, nikmat iman. Alhamdulillah. Ada door prize-nya? Oh, ada doa alhamdulillah karena udah jawab katanya. Kenapa iman? Karena iman itu adalah penentu bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Hari ini kita merayakan, hari ini kita memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain tidak bukan iman kita yang menggerakkan diri untuk bagaimana ada sosok manusia yang kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dua, bersyukur Allah berikan kita nikmatul Islam. Inna dina indallahil Islam. Waktu kami umroh yang lalu, tahun lalu di bulan Juni, Ruben Onsu langsung umroh, saya masih di Madinah. Bu, kenal Ruben Onsu? Kenal di mana? Oh, di TV. Saya pikir kenalan. Itu namanya tahu. Alhamdulillah. Beliau bilang, Ustadz, waktu saya tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, satu di antara putaran saya melihat menghadap Ka'bah ada yang namanya Olga. Bu, kenal Olga? Tahu. Alhamdulillah. Kalau kenal, beliau sudah almarhum. Lalu waktu Ruben Onsu mau dekati Olga, ternyata dari barisan-barisannya satu rombongannya tidak bisa mendekati dekat Ka'bah. Menengok kembali, Olga sudah tiada. Lalu Ruben Onsu bilang, Ustadz, nikmatkan saya sebagai seorang muslim. Setelah syahadat langsung menginjakkan kaki di tanah suci Mekah. Alhamdulillah. Setelah tawaf lanjut sa'i. Pada saat sa'i Ruben cerita,
Ustadz, waktu saya sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, saya melihat sahabat saya didorong dengan kursi roda, namanya Jupe. Pak, kenal Jupe? Alhamdulillah. Katanya Jupe didorong kursi roda pakai jilbab putih. Pas didekati Jupe hilang. Olga hilang, Jupe hilang. Kata Ruben, nikmatnya saya sebagai seorang muslim. Maka kita bersyukur hari ini nikmat kita sebagai seorang muslim. Yang ketiga, bersyukur Allah berikan kita nikmat sehat. Yang keempat yang luar biasa, Allah berikan kesempatan kita bisa berada dalam majelis ilmu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berada di rumah Allah, di rumah Allah bukan? Masjid rumah Allah bukan? Barang siapa berada di rumah Allah membahas kalamullah, maka kata Nabi, Allah kasih 4 hadiah. Yang pertama, berada di rumah Allah ngaji, berada di rumah Allah majlis taklim, majlis ilmu, majlis sholawat, majlis zikir, dikasih 4 hadiah. 1, Allah berikan ketenangan tentram hatinya. Amin Allahumma amin. Kenapa tentram? Kata Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang senantiasa ingat Allah, Allah kasih tenang tentram hatinya. 1 baru 1. Ibu, kami membina 10 majelis taklim. Di antaranya saya ingat ada ibu-ibu yang benar-benar dikasih nikmat oleh Allah, nikmat tenang tentram hatinya. Ada satu ibu dari awal saya mengucap Bismillahirrahmanirrahim sampai billahi taufik wal hidayah, ada satu ibu tenang nggak bersuara. Pas ada saat saya selesai ceramah, ibunya nanya, Ustaz kok belum ceramah? Ciri-cirinya nyender bu, bukan di sini, di sana. Alhamdulillah. Kalau di sini sih enggak. Alhamdulillah. Lalu yang kedua kata Nabi, orang yang berada di rumah Allah membahas kalamullah, 2, Allah turunkan rahmat untuknya. Kasih sayang dari Allah langsung. 3 kata Nabi, Allah turunkan malaikat di sekelilingnya. Masya Allah. Banyak malaikat nih di sini bu. Maka maaf, ibu bapak ada adab menuntut ilmu. Maka di antara adab-adab yang lain, maaf karena banyak malaikat, jangan ngomong sembarangan. Maka banyak-banyak munajat doa, karena malaikat akan ikut aminkan doa kita. Amin Allahumma amin. Lalu yang terakhir, yang keempat kata Nabi, orang yang berada di rumah Allah membahas kalam Allah. Yang keempat, Allah akan sebut nama yang datang di majelisnya, 1 persatu nama Allah sebut di depan makhluk-makhluknya di langit, yaitu para malaikat. Jadi yang disebut bukan masjid 1 gerombol, bukan. Yang disebut 1 nama majelis taklim, bukan. Tapi yang disebut nama fulana bin fulan, fulan bin fulana, dan seterusnya. Berarti yang disebut 1 nama 1 nama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebut oleh Allah di depan makhluk-makhluknya di langit. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi bagian dari umat Rasulullah yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam Muhammad. Tak kenal maka tak sayang. Alhamdulillah, biiznillah, atas izin Allah, saya pertama kali Bapak ke masjid ini dan ke daerah Singkong. Sebelumnya pernah 2 kali ngisi masjid Al-Azhar. Ada sahabat kami namanya Pak Budi, namanya Budi Sulam. Kami juga pengurus Ittihadul Mubalighin Mubalighat Jawa Tengah. Nah, beliau salah satu juga pengurusnya. Tak kenal maka tak sayang, nama saya Sinten Bu? Dimas Seto. Alhamdulillah, ada yang bisik-bisik namanya Dimas Kanjeng Asobro. Itu udah di backlist ya Bapak Ibu. Nama saya Dimas Anafadli. Ada yang bilang Ustadz kok logatnya campur-campur. Asli saya ayah dari Sumedang Bapak Ibu. Tahu Sumedang? Tahu Sumedang? Tahu Sumedang? Tahu Sumedang? Itu tahu. Sumedang itu di Jawa Barat, tempat kampung kami di Conggeang. Bukan hanya tahu, di sana itu tempat peristirahatan terakhir Cut Nyati. Tokoh Aceh, tokoh perempuan Aceh diasingkan oleh Belanda di Sumedang sampai meninggal di Sumedang. Satu Sumedang. Ibu saya dari Klaten. Tepatnya di Jatinyong. Alhamdulillah, di Jatinyong. Izin Bapak Ibu maaf supaya lebih kenal. Kalau Bapak Ibu dari Semarang menuju masuk pertama kali lampu merah Jatinyong, sebelah kiri ada SPBU. Seberang SPBU ayam goreng, sate, Pak Wur, Pak D saya. Siapa tahu lewat Jatinyong. Alhamdulillah. Tapi belum selesai. Sebentar. Maju dikit, Bu. Sebelah kanan lampu merah ada gerobak biru. Tulisannya martabak kue basah. Belakang martabak ada sate kambing Pak D Surono. Pak D saya ya kan, supaya siapa tahu lewat Jatinyong. Alhamdulillah. Sebentar. Kalau ke kanan ada Polsek Jatinyong, terus sebelahnya ada Pegadaian Jatinyong, depan Pegadaian ada tenda hijau, tulisannya sate kambing muda Pak D Agus. Pak D saya juga. Jadi kalau ke Klaten ingat sate kambing, kalau ke Sumedang ingat tahu, kalau ingat saya ingat tahu. Alhamdulillah. Baik, tempat kami tinggal di Pusponjolo dan kami aktivitas hariannya di Yayasan Rumah Quran Ar-Rahmah. Santri kami 481 santri dan semua santrinya emak-emak. Alhamdulillah. Di Pusponjolo ada 2 tempat cabang, Abdurrahman Saleh 1, Walter Momon Sidi 1, Kalicari 1, Jatisari 1, Dawung Kedung Pangis 1. Alhamdulillah, semuanya emak-emak. Alhamdulillah. Mohon doanya, kami sedang berikhtiar untuk memperluas di Ngalian lahan 5.107 meter untuk pesantren lansia. Mohon doanya semoga Allah berikan kemudahan. Amin Allahumma. Langsung saja karena sudah jam 12 kurang 4 jam. Tema kita
Tema kita tentang meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari di era modern saat ini. Bu, Bapak, izin Pak, karena ini berbicaranya di era modern, maka ini berbicara tentang kekinian. Boleh? Hari ini percaya tidak percaya bahwa sekarang kita sulit sekali mencari figur yang tepat kita contoh. Betul? Betul? Maka di bulan Rabiul Awal ini kita diingatkan bahwa ada contoh yang bisa kita jadikan panutan, bisa kita jadikan bagaimana setiap sikap dan tutur katanya yang kita ikuti, orang tersebut kita nggak akan kecewa, Bapak Ibu. Karena kalau kami berada di anak-anak muda, karena kami juga banyak di organisasi kepemudaan, banyak anak-anak muda sekarang kalau ditanya tentang siapa yang kenal The Massive, angkat tangan. Kenal. Lagunya apa? Jangan menyerah, penyanyinya Riot. Tahu? Nah, ini realita, betul? Siapa yang tahu lagu Alamat Palsu? Angkat tangan. Siapa yang nyanyi, Bu? Astagfirullahaladzim. Tahu ya? Alhamdulillah. Ayu Ting Ting, lagunya hafal. Tapi pas ditanya siapa nama 7 anaknya Rasulullah, siapa nama ayahnya Rasulullah, siapa nama ibunya Rasulullah, siapa nama pamannya Rasulullah, siapa nama istri pertamanya Rasulullah. Ini di sini bisa, alhamdulillah. Tapi kalau di luar, banyak orang yang bisa ngasih contoh tetapi dirinya nggak bisa dicontoh. Betul? Betul? Ada orang dikasih contoh baik ya, iya, dikasih hutang. Orang yang dikasih hutang disuruh jaga malah jadi orang hutang. Bu, dikasih contoh, dipercaya, dikasih lauk, malah jadi bajak lauk. Dikasih contoh, dikasih aspal, diamanahin aspal, malah makan astagfirullah. Aspal dimakan, gak bisa dicontoh. Kasih contoh bisa, tapi dirinya gak bisa dicontoh. Maka hari ini kita diingatkan bahwa ada manusia mulia dicintai oleh seluruh alam ini, dicintai oleh seluruh malaikat, dan disitulah kita belajar tentang tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari ini kita sedang krisis. Ada ibu-ibu bilang, Ustadz, saya khawatir krisis gas 3 kilo lewat. Ustadz, saya khawatir akan krisis finansial lewat. Tapi maaf Pak, yang bahaya sekarang adalah krisis akhlak, krisis belum lama ada kejadian di Bandung, anak perempuan 3 tahun gak ketemu ibu bapaknya, dibawa pacarnya. Setelah ketemu, bibirnya sobek, matanya dicongkel. Ada? Belum lagi kemarin kita dihadapi dengan persoalan anak-anak melakukan bullying. Temennya memberikan 1 kamera, ditonton temennya, gak dibelain, dibanting, dipiting, habis mukanya. Orang tuanya gak redo dong, betul enggak? Ini contoh Pak, sekarang sedang krisis akhlak. Belum lagi kemarin ditangkap kakak. Loh, apa maksudnya Ustaz kakak? Bapaknya
sama kakaknya laki-laki kompak, punya adik cewek sejak kelas 5 sampai SMA. Selayaknya hubungan suami istri oleh bapaknya sama kakaknya, jadi korban adiknya dari kelas 5 sampai SMA. Astagfirullah. Belum lagi maaf, kemarin data BPS Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan, mempublish bahwa Kota Semarang nomor 1 se-Jawa Tengah pengidap HIV/AIDS 607 orang, tertinggi se-Jawa Tengah. Dan terbesar penyakit itu tersebar karena LGBT, lesbian, apa lesbian? Perempuan sama perempuan, gay, laki-laki sama laki-laki, LGBT, biseksual, laki-laki suka, perempuan suka, T, transgender, kodratnya laki-laki berubah jadi perempuan. Sampai ke Korea untuk dihilangkan alat kelaminnya, tapi nggak punya rahim. Adapun laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki-laki. Tandanya apa? Ini krisis bukan? Astagfirullah. Maka saat ini sangat relate. Kalau relate itu sangat tepat. Kita diingatkan kembali tentang bulan Rabiul Awal. Ada sesosok manusia yang bisa kita contoh dan kita aplikasikan setiap aplikasi kehidupannya dalam kehidupan kita. Maka dalam pepatah Arab dikatakan basyarul lakal basyar. Ulangi, basyarul lakal basyar. Rasul itu, Nabi Muhammad itu manusia, iya, tetapi manusia yang tidak sama seperti manusia kayak kita kualitasnya. Betul? Tapi bisa nggak kita contoh Nabi? Bisa, karena Nabi itu manusia. Tapi kita nggak bisa nyontoh malaikat, karena malaikat hanya punya akal, nggak ada nafsu. Betul? Kita nggak bisa nyontoh hewan, karena hewan nggak punya akal tapi punya nafsu. Tapi kita nyontoh manusia yang mulia. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka basyarun lakal basyari adalah manusia, yaitu Rasulullah tidak seperti manusia kebanyakan. Bu, percaya nggak? Rasulullah itu manusia bukan seperti manusia kayak kita. Percaya? Ada yang Ustaz tolong dong kasih contoh-contoh. Ibu, bapak kita tidur enggak? Tidur. Kita tidur? Nabi Muhammad tidur? Tidurnya Nabi, matanya merem. Tidurnya Nabi, matanya terpejam, tapi hatinya 24 jam tidak pernah tidur untuk menyebut nama Allah. Nabi matanya tidur, hatinya tidak tidur, terus berzikir mengingat Allah. Nabi Muhammad. Lalu bayangkan dengan kita tidur Pak, bagaimana tidur kita? Ada yang bilang ngorok, alhamdulillah, nikmat. 1, 2. Nabi itu juga keringetan, iya. Kita keringetan, iya. Tapi keringatnya Nabi seketika Sayyidah Aisyah pada saat mengelap karena Nabi pulang berdakwah, dielap oleh istri tercintanya. Setelah dielap dengan anduk keringat Nabi, lalu Sayyidah Aisyah menciumnya. Wanginya bagai bunga kasturi. Nabi, Bu, pernah ngelap keringat suami? Bu, ini kan saya contoh. Lah kan lagi nyontohin Nabi. Kalau Nabi dicium wangi bunga kasturi, kalau
Kalau ibu pernah cium keringat suami, wangi aspal katanya. Balik lagi ke aspal. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka pertanyaannya, Ustaz, apa yang menjadi dalil kita mengikuti Rasulullah? Apa yang menjadi landasan supaya kita mengikuti Rasulullah? Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat sadaqallahul azim. Bahwa sungguh di dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagimu untuk kita ikuti, untuk kita laksanakan, dan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemarin ada anak muda, ya nggak kemarin, udah agak lama, bilang, Ustaz, iya, saya rasanya pengen mengakhiri hidup saya, Ustaz. Astagfirullah, kenapa nak? Karena idola saya kemarin Kong Yun Shin di Korea, Pak, Korea. Kong Yun Shin bunuh diri. Kaya iya, ganteng iya, cakep iya, Korea, tapi meninggalnya bunuh diri karena nggak punya iman. Iya. Ternyata yang ngikutin artis Korea anak-anak muda di mana? Di lingkungan kita, Pak. Sampai bilang, semoga kalau saya nggak ada, saya bisa ketemu di surga. Astagfirullah. Ada lagi yang datang laki-laki, Ustaz, rasanya saya ingin mengakhiri hidup saya, Ustaz. Loh, kenapa? Karena artis pujaan saya Chester Bennington, vokalis grup Linkin Park 182, meninggal, mati, Bu, sampai sekarang, Bu. Chester Bennington mati sampai sekarang, Bu. Meninggalnya kenapa? Matinya karena maaf, overdosis. Kaya, yes. Ganteng, iya. Uangnya banyak, punya suami, punya istri, punya anak, iya. Tapi meninggalnya, maaf, minum racun. Ternyata banyak anak-anak kita yang tidak mengidolakan Nabi. Banyak dari kita yang tidak menjadikan Nabi itu sebagai orang yang bisa kita contoh. Rabiul Awal, malam ini malam puncak, kita diingatkan bahwa Rasulullah SAW harus kita cintai. Amin Allahumma. Ustaz, kenapa kalau kita harus cinta Nabi? Yang pertama, mencintai Nabi adalah bentuk kita melaksanakan perintah Allah. Karena mencintai Nabi masuk dalam rukun iman. Berapa rukun iman, Bu? 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab Allah. 4, iman kepada Rasulullah. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qada dan qadar. Maka orang-orang yang mencintai Rasulullah, 1, sesungguhnya dia telah melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 80, barang siapa mencintaiku atau mencintai Rasul, maka ia telah mencintai Allah. Maka yang hari ini cintanya mahabbatul Rasul yang luar biasa, sesungguhnya dia telah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, ini biar jadi landasan sebelum intinya. 2, Ustaz, kenapa kita mencintai Allah? Karena mencintai Rasulullah. Karena mencintai Rasulullah adalah tanda kesempurnaan iman seorang muslim. Hadisnya kan jelas bahwa barang siapa mencintai aku, kata Nabi, melebihi cinta kepada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh semua manusia,
maka dikatakan sempurna imannya. Masya Allah. Dan yang ketiga, kita belajar kenapa kita mencintai Rasulullah, karena Rasulullah SAW adalah tauladan buat kita. Betul? Betul? Maka benang merahnya kita mencintai Rasulullah tiga hal. Satu, perintah Allah. Dua, merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Yang ketiga adalah bagian daripada ketauladanan yang hari ini harus kita ikuti. Amin Allahumma. Maka pertanyaan lagi, Ustaz, bagaimana kita mencintai Rasulullah di era modern ini? Kita mencintai Rasulullah dalam kondisi yang hari ini sangat luar biasa dinamis. Tidak saya, insya Allah sampai jam 9 selesai. Yang pertama, kita mencintai, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Yang pertama, kita mengimaninya. Karena ada orang yang cuma di sini saja, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul cuma sampai sini, tapi nggak sampai sini. Betul? Karena nggak pakai iman. Kalau sudah dengan iman, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka ini harga mati. Kalau cinta kepada Allah, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, harga mati. Nggak ada lagi yang harus kita cintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Titik. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Maka sudah jelas bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, Nabi akhir zaman. Kita adalah umatnya. Betul? Tapi sekarang, maaf ya Bapak Ibu, jangankan di Indonesia, dulu zaman Nabi ada yang ngaku-ngaku Nabi juga, namanya Musailamah al-Kadzdzab. Dia ngaku Nabi, iya, sampai ngaku dapat firman. Nama firmannya surat Al-Fil, gajah. Al-Fil, gajah. Wa mal-fil, apakah gajah? Anak TK juga tahu Bapak Ibu. Tapi karena tadi banyak orang yang menjadikan sandaran Allah dan Rasul, tahu bahwa ini mah nabi-nabi palsu. Selesai dulu di zaman Nabi? Belum. Kembali ke Indonesia sangat laris kalau ada orang yang terlihat sakti, apalagi ngaku Nabi. Di Jakarta dulu ada Nabi namanya Ahmad Musaddiq. Betul? Betul? Beliau punya gerakan namanya Gafatar. Bapak Ibu, menurut rilis Ahmad Musaddiq punya 20.000 pengikut. Dan Ahmad Musaddiq ngaku Nabi, mengaku dapat firman pertama di Bogor. Di Bogor orang biasa dapat tales sama roti unyil. Dia ngaku dapat apa? Firman. Karena menista agama dipenjara 2 tahun. Belum selesai Bapak Ibu, selesai dari Bogor, muncul di Bandung. Namanya Nabi Sayuti. Nabi siapa? Sayuti, tukang cukur. Pengikutnya ada banyak. Sampai sempat Nabi Sayuti menerbitkan 2 buku sesat, tapi telah ditarik peredaran oleh MUI di Jawa Barat. Selesai Nabi Sayuti, muncul ada di Jakarta namanya Lia Eden. Lia Aminuddin jadi Lia Eden. Punya tempat ibadah namanya The Kingdom of Lia Eden.
menggabungkan 5 agama samawi, Islam, Nasoro, Yahudi, Majusi, dan seterusnya. Digabungkan oleh dia, diramu oleh dia, jadi agama the kingdom of Eden. Karena merasa dirinya malaikat Jibril, anaknya diangkat jadi Nabi Isa. Astagfirullah. Selesai itu di penjara 2 tahun, muncul lagi di antara Indramayu dan Brebes. Pokoknya sepanjang pantai Losari, tahu? Ada namanya agama Jasun, Jawa. Saya Jasun ya. Klaten sama Sumedang Jasun. Tapi ini Jasun bukan Jasun suku, tapi agama namanya Jasun, punya nabi. Nama nabinya Tukimin. Karena nabinya masih orang Jawa. Kalau nabinya masuk agak dikit Jawa Barat, namanya Asep Sunardi. Asal B. Nah ini benar. Banyak terjadi hal-hal penyelewengan. Kenapa kalau sudah cinta Nabi, jangan maaf dihilangkan karena tadi ada orang yang merasa hebat, orang yang merasa bisa mengabulkan apa yang kita inginkan, lalu dia punya kesaktian, lalu kita anggap dia Nabi. No, nanti hilang luka cacat syahadat kita. Betul? Maka 1, kita imani daripada Rasulullah. 2, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita ngaku cinta Nabi, apalagi di era modern, setelah iman 2, banyakin sholawat. Insya Allah hidup kita akan semakin barokah, Bapak Ibu. Betul? Sholawat kita sebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh? Boleh? Boleh. Ustaz, saya dari dulu kecil gak pakai Sayyidina Ustaz. Gimana Bu? Sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh? Boleh. Boleh. Yang gak boleh itu yang ngaku cinta Nabi tapi gak mau sholawat. Astagfirullah. Maka salawat ini kita jadikan amal-amal harian kita, Bapak Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khusus apalagi di hari Jumat. Sampai ada, jujur, kami Bapak Ibu izin punya klinik nikah. Kami membina 1.200 remaja yang pengen tahu nilai-nilai pranikah, ilmu-ilmu pranikah atau fikih munakah, fikih pernikahan. Setiap hari ribut, kenapa baru nikah, bukannya indah-indah malah berantem. Saya katakan, Mas Mbak, ya Ustaz, kalau mau berantem jangan itu, hilang berkah keluarganya. Betul? Maka pada saat kita emosi, lakukanlah satu cara, yang mana cara itu bisa dapat pahala. Apa Ustaz? Sholawat. Oh begitu Ustaz? Iya. Kalau mau marah, sholawat. Tapi ingat, pada saat istri jadi api, suami harus jadi air. Atau suami jadi api, istri harus jadi air. Atau sebaliknya. Udah sepakat ya, suami istri akhirnya saling pegangan tangan. Alhamdulillah. Satu ketika ada kejadian suaminya, maaf, di kantornya diomeli bosnya. Di perjalanan macet total, mobilnya diserempet, kesel. Sampai rumah, biasa didengar oleh istrinya ketuk pintunya berbeda dari biasanya. Biasanya, Assalamualaikum. Biasanya, Alhamdulillah. Tapi saat itu berbeda biasanya. Beko. Tandanya suami sedang jadi api. Berarti api harus dipadamkan dengan air. Suami harus Astagfirullahaladzim. Wah, disiram. Perang dunia nanti ya. Alhamdulillah.
Tapi pada saat ikut, Assalamualaikum, dibuka sama istrinya. Waalaikumsalam. Mama kenapa lama bukanya? Sabar ayah. Mama kenapa diam aja? Sabar. Suami sedang jadi api, istri harus jadi air. Dikasih apa tadi Bu? Air. Air. Sholawat. Ibu senang banget sama air. Alhamdulillah. Akhirnya istrinya, Mama kenapa diam aja? Karena mamanya lagi mikir sholawatnya apa. Mama kenapa diam? Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Bu, saya tanya, pada saat suami marah dikasih selawat, marahnya lanjut atau stop Bu? Alhamdulillah. Stop, alhamdulillah. Karena nama suaminya Habibi. Alhamdulillah. Selesai gak marah, adem karena dikasih sholawat. Betul? Baikkan besoknya kejadian, istrinya urus anak 6, suaminya nggak bisa dihubungi, ditelepon di reject, jam 5 harusnya udah pulang, pulangnya jam 7. Pas buka pintu, Assalamualaikum, gak dijawab. Assalamualaikum. Pas ketiga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kemana aja? Jam segini baru pulang. Bu, ingat tadi Bu, istri lagi marah jadi api, suami harus jadi api, maka istri harus alhamdulillah. Mama kemana aja? Papa diem. Kenapa? Nyari sholawatnya. Mama kenapa diem aja? Ya Allah supaya ada Rodiya wa tawwal ayana istaghnahu wal hawanadana wal hawanadana. Lagi Rodiya. Alhamdulillah. Bu, pas ibu marah dikasih sholawat, marahnya stop atau lanjut? Lanjut, karena nunggu transferan. Alhamdulillah. Kebetulan nama istrinya tahu. Iya, alhamdulillah. Maka kata ulama, ada orang yang gak mau sholawat, ada beberapa sebab. Satu, orang yang gak mau sholawat hatinya banyak dosa, sehingga dia berat menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau bersolawat kepada Rasul, berat. Yang kedua, orang yang gak mau sholawat, gak mau nyebut sholawat, dua, kondisinya sedang tersesat, tidak punya arah hidup. Astagfirullah. Yang ketiga, kenapa gak mau sholawat? Karena dalam hatinya masih bergelimang kemaksiatan. Astagfirullah. Maka setiap sholawat yang kita lafazkan, Allah balas 10 kali sholawat itu. Alhamdulillah. 1 adalah iman, 2 sholawat, 3 bagaimana kita mencintai Nabi. Yuk kita ikuti seluruh ibadah-ibadahnya. Maka Nabi selalu mencontohkan kita untuk apa? Yang pertama, ini daripada amal yang paling utama, sampai Nabi langsung diperintahkan oleh Allah Isra dan Mi'raj, sholat. Iya, saya ngisi di SMA, SMP, kampus. Kalau ngisi jam 9, jam 10, saya tanya, anak-anak Ustaz, iya Ustaz, siapa yang tadi sholat subuh? Siapa yang tadi sholat subuh di masjid?
Bu, saya tanya, nak, iya Ustaz, nggak sholat subuh kan? Enggak Ustaz, kenapa nak? Ketiduran. Saya tanya lagi, nak, iya Ustaz, kenapa nggak sholat subuh? Iya Ustaz, nggak ada yang bangunin. Nggak ada yang bangunin. Pertanyaannya, kok nggak ada yang bangunin? Jangan-jangan yang nggak ngebangunin juga tidak bangun. Astagfirullah. Nggak sholat berarti. Astagfirullah. Maka sholat jadi hal terpenting Bapak Ibu buat kita. Bagaimana sholat? Inna sholata tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Sholat itu amal yang pertama kali dihisab oleh Allah. Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Kalau sholatnya buruk, akan buruk amalnya. Astagfirullah. Maaf, banyak orang tua sekarang, maaf, bukan di sini, di sana, di ini. Orang tua di sana, nak bangunan, nanti sekolahnya telat. Bangunin, tapi untuk sekolahnya telat. Nak bangunan, nanti kamu ke kampus terlambat. Banguninnya untuk ke kampus terlambat. Coba bangunin, saya. Ayo saya bangun yuk, mau masuk surga kan sama ayah. Ya saya sholat 2 rakaat yuk, sholat subuh berjamaah di masjid. Haji. Maka sekarang penting jadi tauladan orang tua untuk anak-anaknya. Betul. Ada istilah like son like father. Anak itu bagaimana? Ayahnya. Like son like mother. Anak itu bagaimana ibunya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka yang ketiga, penting sholat harus kita disiplinkan untuk anak-anak kita. Saya ngisi di salah satu perumahan di Krapiak. Tahu Krapiak Bapak Ibu? Saya ngisi tentang seperti ini, tiba-tiba ada mbak-mbak datang. Ustaz, ingat saya kan? Ingat, saya pernah tinggal di sana 3 tahun. Ustaz, saya itu bingung. Kenapa Bu? Kok saya nggak siap kalau saya mati katanya. Kenapa Ibu? Saya ngingetin cucu saya sholat terus susah Ustaz. Saya sedih, saya tahu saya dulu mungkin gak begitu, tapi hari ini saya ikhtiar untuk sholat. Saya ingetin anaknya sholat, ayahnya juga sholat. Ayahnya berarti anaknya dia. Beres ya Bu? Gimana kalau saya mati sampai ngingetin Ustaz? Maka dari sekarang boleh kita marah untuk ngingetin sholat, boleh? Boleh kita tegas ngingetin anak sholat, boleh? Yang nggak boleh memaki-maki dan sambil menyakiti, yang nggak boleh. Selama kita bilang nah astagfirullahaladzim sholat, boleh untuk mendisiplinkan dia. Kalau sudah biasa akan jadi habit. Amin Allahumma. Yang kedua, Nabi dalam ibadahnya selalu memberikan kita motivasi untuk apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia itu yang belajar Quran dan mengajarkannya. Bu, maka izin tadi santri kami 481 emak-emak. Yang paling sepuh umurnya 78 tahun. Alhamdulillah. Ada bapak-bapak Ustadz, ada kurang lebih cuma sekitar 60-an. Di mana kelasnya Ustadz? Di Abdurrahman Saleh. Mungkin Bapak Ibu kenal namanya almarhum Bapak Dr. Hamidul Qasim. Tahu? Beliau juga pengurus Yayasan Unisula. Terus nah, beliau punya rumah di Abdurrahman Saleh, dulu punya rumah sakit Bahagia. Nah itu rumah yang kami gunakan untuk rumah hafal Quran sekarang. Alhamdulillah. Kamar beliau jadi tempat belajar kami. Alhamdulillah. Bagaimana Quran itu saya terapkan untuk jangan pernah menyerah belajar Quran. Ada uti-uti yang datang belum bisa ngaji, sekarang udah jalan 5 tahun belajar Bu. Datang belum bisa ngaji, sekarang lancar ngajinya, tartil ngajinya, sudah masuk mau hafal juz ke-5. Maksudnya hafalnya dari belakang, juz 30, juz 29, juz 28, 27, mau masuk 26 sekarang. Alhamdulillah. Kenapa? Bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau.
Ada santri kami lagi sepuh sekali, namanya Eyang Dunu. Beliau pensiunan guru SMA N1 Semarang. Kalau ngaji itu pakai kaca pembesar. Bismillah. Tapi semangat itu, Masya Allah. Datang paling basi, pulang paling akhir. Kenapa? Mau belajar. Bukan melihat berapa umurnya, tapi lihatlah semangatnya. Alhamdulillah. Maka sekarang kita harus mau belajar Quran dan mengajarkannya. Amin Allahumma. Sampai ada santri kami ibu-ibu senang sekali dengan surat Ar-Rahman. Akhirnya dimurojaah suratnya dengan cara aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Waktu itu dia sedang masak, mau masak, disuruh suaminya bikin nasi goreng. Akhirnya nggak lepas dari hafalan Ar-Rahman surat 55, 78 ayat dibaca sambil buat nasi goreng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Penggorengan taruh di atas kompor gas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah nyala belum gasnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillah. Gasnya gas melon. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Kasih minyak. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Sasa was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Kecap. Allah tadghaw fil mizan. Bawang goreng. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Sampai terakhir, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah. Lalu suaminya bilang, "Mama, mana nasi gorengnya?" Shadaqallahul adzim. Khalas, mumtaz. Alhamdulillah. Pas suaminya mau makan nanya, "Ma, iya Pak, kok nasi gorengnya agak hitam ya Pak?" Ya kan murojaah. Khalaqal insana min gosok terus. Alhamdulillah agak hitam, tapi mamahnya bilang, "Pak, iya, ini nasi gorengnya mama sambil murojaah Ar-Rahman." Oh, Masya Allah, Bapak jangankan kuning, coklat hitam pun Bapak makan. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Alhamdulillah. Pas Bapak makan bilang, mama sabar. Iya Bapak, tolong besok kalau masak sayur bacanya Al-Baqarah ya. Allah bersyukur Muhammad. 1 sholat, 2 Quran, 3 zikir. Rasulullah tidak pernah lepas setiap hari dari zikir, terkhusus istighfar. Ya Bu ya. Maka insya Allah nanti kita sama-sama istighfar. Bagaimana yang dicontohkan Rasulullah, setiap hari nggak kurang dari 70 kali. Padahal Rasul sudah dijamin surga oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, tapi nggak pernah lepas dari mohon ampunan dengan istighfar. Amin Allahumma. Maka Bapak Ibu, kesimpulannya, bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW di era modern? Yang pertama, yuk harus kita terus tingkatkan iman kita kepada Allah, dan tentunya iman dan kita mengimani Rasulullah SAW. 2, jangan lepas kita Bapak Ibu kalau ngaku cinta Nabi, kita bagaimana senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, diantaranya kita senantiasa bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah senantiasa kita apa Bapak Ibu? Kita melakukan amal-amal sholih
yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya. Amin Allahumma. Di antaranya sholat 5 waktu yang gak pernah ditinggalkan, dihidupkan sholat sunnahnya, ba'diyah dan qobliyah, dihidupkan sholat tahajudnya setiap malam. Setelah itu baca Al-Qur'annya terus dilafalkan, dilantunkan dan dihafalkan. Dilanjutkan dengan berzikir kepada Allah, karena setiap zikir yang kita lafazkan akan membuat hati kita menjadi tenang dan menjadi tentram. Amin Allahumma. Ala hadhihi niyat al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita doa dulu boleh? Dan kita berzikir sebelum doa. Manusia tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari khilaf dan kemaksiatan. Sebelum kita doa, alangkah baiknya kita beristighfar sehingga tidak ada yang menghambat doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita boleh tundukkan wajah sambil ingat salah dosa maksiat yang kita lakukan, sengaja, tidak disengaja, dahulu dan yang sekarang, dosa kecil dan dosa yang besar. Sama-sama kita ingat, bayangkan dosa-dosa kita dan kita beristighfar kepada Allah dengan khusyuk, khidmat, hening, resapi, memohon ampunan atas dosa yang pernah kita berbuat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Tolong lebih khusyuk, lebih khidmat, resapi, hayati, karena bisa jadi ini adalah malam istighfar kita yang terakhir, karena tidak ada yang menjamin takdir kita, umur kita sampai besok tidak ada. Maka ya Rabb, kita beristighfar, semoga Allah membersihkan salah dan dosa kita semua. Allah membersihkan hilaf dosa maksiat yang pernah kita perbuat. Sekali lagi kita istighfar, lebih khusyuk, lebih khidmat. Ingat dosa-dosa yang benar kita lakukan, ingat dosa-dosa yang sengaja kita laksanakan, dan kita tidak malu kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Kita balas dengan dosa maksiat yang sangat besar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Sekarang kita ingat orang-orang yang mencintai kita dengan sepenuh hati, orang-orang yang mendoakan kita setiap malam, membesarkan kita dengan sepenuh hati, mengorbankan darah dagingnya, waktu, tenaganya, biayanya untuk kita. Bayangkan wajah kedua orang tua kita semua, bayangkan wajah ibundanya, ayahnya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Kita ingat kebaikan-kebaikan beliau, dan kita ingat balasan yang pernah kita lakukan untuk beliau. Bayangkan wajahnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha
wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita angkat kedua tangan kita, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan keyakinan dalam diri dan hati ini bahwa kita hanya meminta kepada Allah, dan Allah akan mengijabah dan mengabulkan apa yang kita panjatkan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan mengaminkan doa-doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, malam hari ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah. Kami mengangkat tangan kedua kami ya Allah. Maka ya Allah, panjatkan segala apa yang kami panjatkan kepada Engkau ijabah. Engkau kabulkan setiap hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman Islam kami. Ya Allah, kuatkanlah iman Islam kami. Bimbinglah kami selalu pada jalan agama-Mu yang benar. Bimbinglah kami selalu pada jalan kebenaran. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami pada jalan agama-Mu ya Allah. Jangan jauh dari kami ya Allah. Ingatkanlah kami bila kami salah, ingatkan kami bila kami lalai. Tunjukkanlah kami pada jalan yang benar, sehingga kami istiqomah untuk menjalankan perintah-perintah-Mu ya Allah, menunaikan panggilan-Mu ya Allah, dan menjalankan syariat-syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di momentum yang baik ini kami juga mendoakan anak-anak kami ya Allah. Kami bayangkan wajah anak-anak kami ya Allah, baik yang masih sekolah, yang kuliah ataupun yang bekerja, bahkan yang sudah berumah tangga sekalipun, yang tidak tinggal dengan kami. Kami bayangkan wajahnya dan kami doakan, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Jadikanlah anak kami anak yang soleh dan solehah. Jagalah anak kami ya Allah. Dunia semakin berat untuknya ya Allah, ujian semakin berat untuknya ya Allah. Jagalah anak kami, jagalah anak kami dari perbuatan-perbuatan yang jauh daripada-Mu ya Allah. Jagalah hati anak kami, jagalah lisan anak kami, jagalah tangan kaki anak kami, untuk selalu berada pada jalan agama-Mu yang lurus, agama-Mu yang benar. Ya Rabb, ya Rabb, jadikanlah anak kami anak yang cinta kepada kami, orang tuanya ya Rabb. Jadikanlah anak kami anak yang cinta kepada kami, orang tua, sampai kapanpun ya Rabb. Ya Rahman, ya Rahim. Dan semoga kami doakan anak kami, setiap hajat dan cita-citanya Allah ijabah dan kabulkan, untuk menjadi anak yang sukses di masa yang akan datang, di dunia dan di akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, di hari yang baik ini tidak lepas pun kami sehingga berada di tempat yang mulia ini bukan karena hebatnya kami ya Allah. Pasti ada orang-orang
orang-orang yang dulu mendoakan kami sepertiga malam. Untuk kami semoga menjadi anak yang soleh. Untuk kami semoga selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, untuk semangat menuntut ilmu. Maka ya Allah, siapa dia orang tua kami, maka kami akan kirimkan doa orang tua kami masing-masing dengan doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabb, cintailah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mencintai kami waktu kecil. Ya Allah, bila ada orang tuanya yang sedang sakit hari ini, semoga Engkau angkat sakitnya ya Allah. Engkau berikan sembuh tubuhnya ya Allah, sehingga kami bisa berbakti kepada orang tua kami sampai kapanpun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, izinkanlah kami anaknya bisa membahagiakan orang tua kami, dan catatlah mereka husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Untuk kami ya Rabb yang orang tuanya mungkin di sini ada yang telah meninggal dunia, kami bayangkan wajah beliau, seraya kami sebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Untuk orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah, semoga Engkau hapuskan dosa-dosanya selama hidup di dunia. Semoga Engkau terima amal-amalnya ya Allah selama hidup di dunia. Semoga Engkau lapangkan kuburnya, Engkau berikan cahaya nurmu dalam kuburnya. Semoga Engkau bebaskan dari sisa kubur dan akhiratmu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir Al-Ikhlas hafalan Anas satu kali saja. Semoga sampai rumah dalam keadaan sehat walafiat, selamat dan penuh berkah barokah. Insya besok pagi kita bangun dalam keadaan iman yang semakin meningkat, ketakwaan yang semakin meningkat, semangat beribadah dan semangat semakin cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad
ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق Allahul Azim. Demikian Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya dalam penyampaian ada khilaf salah, kami mohon dimaafkan karena salah dan khilaf doifnya dari diri kami. Kebenaran, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu dengan kesempatan, billahi fisabilillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu ramah tamah. Namun sebelum itu saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang telah diberikan pada saat ini. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Kami tutup. Jazakumullahu khairan katsira wa nas'alullaha al-qabul wal ikhlas wa fil arkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan terdengar syahdu membangunkan jiwa penuh cahayanya, menyeru hamba untuk mendekat, menghadapnya, mencari petunjuk. Masjid Nurul Hidayah yang suci menyambut dengan cinta dan damai. Hati ini rindu untuk bersujud menghadap Tuhan yang Maha Penyayang. Kembali ke Masjid Nurul Hidayah,
membangunkan jiwa penuh cahayanya, menyeru hamba untuk mendekat, menghadapnya, mencari petunjuk. Mas